Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan harinya, saatnya, kapannya. Tetapi Tuhan Yesus seperti ada di nats ini hanyalah mengatakan tentang apa yang harus kita lakukan sebelum hari itu tiba. Hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu adalah hari datangnya sukacita sempurna bagi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena pada hari itu Tuhan Yesus akan membawa kita memasuki sorganya, dan di sana kita akan menerima hidup yang kekal, hidup yang tidak terbilang nikmatnya dan sukacitanya. Apakah masih ada hati yang merindukan kedatangan Yesus tersebut? Apakah masih ada kerinduan dalam hati kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali tersebut? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Semuanya pasti masih kuat, bukan? Amin, kuat. Kita harus ingat bahwa setelah hujan akan datang pelangi. Ya. Setelah COVID-19, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpahi kita. Amin. Amin. Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 26 hingga ayat 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pandemi COVID-19 melanda hingga menjangkiti puluhan juta orang di ratusan negara di dunia, yang membuat semua pergerakan dunia ini seperti berhenti, banyak orang mengatakan, "Oh, hari kiamat, akhir zaman akan segera datang." Saudaraku, memang akhir zaman pasti ada. Akhir zaman pasti datang. Dan menurut ajaran yang kita percayai, ada dua peristiwa yang akan menjadi akhir dari hidup kita. Yang pertama yaitu saat kematian kita. Ketika nyawa kita meninggalkan tubuh kita. Tetapi yang kedua adalah pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang sering disebut dengan parusia.
Dan ada kelompok lain yang menyebutnya hari pengangkatan ke sorga. Lalu pertanyaannya, kapankah itu akan terjadi? Saudaraku, pertanyaan ini selalu muncul sepanjang zaman. Dan selalu saja ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mencoba memberi jawaban dengan mengatakan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tetapi saudaraku, semuanya itu adalah nubuatan palsu dan menyesatkan karena tidak berdasar pada firman Tuhan. Mengapa? Karena kapannya hari itu datang, karena kapannya Tuhan Yesus itu datang, Yesus sendiri pernah mengatakan di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu saudaraku, barang siapa yang mencoba-coba menetapkan tanggal, waktu, kapan akhir zaman itu akan datang, ingat, dia itu berlagak seperti Tuhan. Karena itu jangan pernah percaya dengan nubuatan-nubuatan palsu seperti itu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan harinya, saatnya, kapannya. Tetapi Tuhan Yesus seperti ada di nats ini hanyalah mengatakan tentang apa yang harus kita lakukan sebelum hari itu tiba. Kita baca di ayat 22 dikatakan, yaitu supaya kita semakin merindukan asalab tahasiholi, kedatangan hari itu. Mengapa? Karena hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu adalah hari datangnya sukacita sempurna bagi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena pada hari itu Tuhan Yesus akan membawa kita memasuki sorganya, dan di sana kita akan menerima hidup yang kekal, hidup yang tidak terbilang nikmatnya dan sukacitanya. Bila demikian saudaraku, tentu kita harus sangat merindukan kedatangan hari itu. Dan kita akan menyanyikan, Maranatha roh Tuhan, amen sai tibu maro. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah masih ada hati yang merindukan kedatangan Yesus tersebut? Apakah masih ada kerinduan dalam hati kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali tersebut? Mari saudaraku, jawablah dengan jujur dalam hatimu. Siapakah di antara kita yang masih merindukan itu? Mungkin sahabat-sahabat saya para lansia, ya lebih banyaklah karena faktor usia, bukan? Tetapi kepada saudara-saudaraku yang lebih muda, siapa yang masih merindukannya? Atau apakah kita lebih merindukan COVID-19 ini segera selesai agar kita bisa bebas jalan-jalan dan melakukan kegiatan kita? Padahal satu pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab setiap hari adalah, apakah tujuan hidupmu? Mau kemanakah muara hidupmu? Bukankah hidup yang kekal yang akan datang bila Yesus datang kedua kalinya? Bila itu menjadi muara, menjadi sasaran hidup kita, bukankah kita harus merindukannya? Bukankah kita harus semakin rindu menunggu kedatangan Yesus kedua kali tersebut? Mari saudaraku, rindukanlah itu. Tetapi selain itu saudaraku, ada hal yang sangat penting lagi, yaitu persiapan kita. Jangan habiskan waktumu untuk menghitung, untuk meramal. Tetapi yang terbaik adalah persiapkan dirimu sebaik mungkin supaya kita turut memasuki sorga kekal itu. Kita baca di Matius 24 ayat 42. Di sana Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari
pada hari mana Tuhanmu akan datang. Dan di 2 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Lalu di Matius 24 ayat 43 sampai 44 Yesus mengatakan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama, melalui contoh peristiwa air bah dan peristiwa Sodom dan Gomora, di sini Yesus mau mengatakan bahwa akhir zaman itu akan datang dalam waktu, akan datang dalam sejarah manusia. Yaitu ketika manusia masih sedang makan, minum, sedang beraktivitas seperti biasa. Apa artinya itu? Itu berarti saudaraku, kita harus benar-benar menggunakan setiap menit dari kehidupan kita ini untuk mempersiapkan diri. Ketika kita melakukan aktivitas setiap harinya, melakukan rutinitas kita setiap harinya, kita gunakan itu untuk mempersiapkan diri, karena setiap saat, setiap detik adalah hari kemungkinannya akhir zaman itu. Lalu yang berikut di ayat 37, ketika Yesus ditanya, di manakah itu akan terjadi? Yesus memberi jawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Apa artinya? Yesus mau mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi bila waktunya sudah tiba. Sama seperti burung nasar pasti akan berkerumun bila di sana ada mayat dijumpainya. Itu mau menandaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang bila Dia melihat sudah waktunya. Sama seperti Tuhan mendatangkan air bah, sama seperti Tuhan menjungkir balikan Sodom dan Gomora, yaitu ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia sudah sangat memuncak. Tetapi jangan menghakimi tentang itu, karena kriteria tentang puncak dosa itu hanya Tuhan yang tahu, jangan kita. Karena itulah yang ketiga saudaraku, kita diingatkan supaya kita menjauhkan sikap-sikap manusia yang hidup di zaman Nuh dan di zaman Lot. Apa itu? Yang pertama, mereka hidup tanpa Allah. Mereka tidak takut, bahkan anggap enteng terhadap teguran Allah. Karena mereka selalu asik memuaskan hawa nafsunya. Karena mereka sudah menjadi budak dosa. Sampai-sampai di Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang pun didapati orang yang benar. Dan di zaman Nuh yang lebih luar biasa, dikatakan dosa-dosa mereka sampai mendukakan Allah. Dan mari kita baca di kitab Kejadian 6 ayat 5 hingga ayat ke-7. Dikatakan di sana, semua dosa manusia itu membuat Allah menyesal telah menciptakan manusia itu. Luar biasa dosa mereka. Dan karena itulah Tuhan melihat sudah waktunya untuk mendatangkan hukuman itu. Saudaraku, bila Tuhan masih memperbolehkan kita hidup hingga sekarang, bila Tuhan masih memberi kita kesempatan menikmati berkat-berkat-Nya, mari syukurilah itu. Tetapi jangan pernah membiarkan semuanya itu membuatmu terikat atau menjadi budak dosa untuk memuaskan hawa nafsumu.
Tetapi gunakanlah itu dengan tetap mengutamakan melakukan kehendak Tuhan. Gunakan berkat-berkat Tuhan untuk mencari Tuhan. Dan jangan anggap enteng. Jangan tidak peduli. Jangan tutup telinga dan hatimu terhadap teguran Tuhan. Tetapi sensitiflah terhadap teguran Tuhan. Termasuk melalui pandemi COVID-19 ini. Segeralah bertobat. Segeralah menyerahkan hidupmu hanya ke tangan Tuhan Yesus. Jangan sempat Tuhan Yesus menyesal dan berduka melihat kita lalu menghukum kita. Tetapi sebaliknya, mari saudaraku, gunakan setiap waktu dalam hidupmu ini untuk menyukakan hati Tuhan. Itulah tanda kesiapsiagaan kita menyambut kedatangannya kedua kali. Dan yang berikut, Tuhan Yesus memberi contoh istri Lot. Dengan istri Lot kita diingatkan supaya jangan terikat oleh apapun di dunia ini yang membuat kita menjadi turut dibinasakan. Mengapa? Karena dunia ini hanyalah lost man. Hola parlapelapea sabingo portibion. Hanya tempat sementara, bukan tempat menetap bagi kita. Semuanya itu akan binasa. Tetapi tempat yang menetap bagi kita, itu yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus di sorganya, yang akan kita terima setelah kedatangannya kedua kali, bila kita didapatinya sebagai orang yang setia dalam iman kepadanya. Edetai madok surgoi sabulot tadoi. Surgoi sabulot tadoi dada portibion. Karena itu saudaraku, jangan pernah terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi siap sedialah melepaskan dirimu dari semuanya itu. Walaupun kita memiliki banyak, tetapi siap sedia setiap saat untuk melepaskan semua itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita siap berangkat bersama-sama dengan Dia. Dan yang berikut saudaraku, kita diingatkan agar kita hidup seperti Nuh dan seperti Lot. Walaupun semua orang di sekitarnya sudah menjadi budak dosa, tetapi mereka tetap setia hidup di dalam kesalehan, tetap setia takut kepada Tuhan. Karena itulah merekalah yang diselamatkan. Dan itulah yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Seperti dikatakan di ayat 34 hingga 35. Bahwa hari kedatangan Yesus itu adalah hari penghakiman dan hari pemisahan. Setiap orang kita akan diadili tanpa kecuali. Dan kita diadili secara pribadi, bukan massal. Setiap orang akan diadili menurut imannya dan menurut cara hidupnya masing-masing selama hidup di dunia ini. Tidak tergantung kepada iman dan cara hidup orang lain. Tidak tergantung kepada iman orang tua kita, istri kita, suami kita, atau keluarga kita. Tidak. Tetapi masing-masing kita secara pribadi. Dan disitulah terjadi pemisahan. Mereka yang hidup seperti masyarakat di zaman Nuh dan di zaman Lot, mereka akan dijatuhi hukuman kekal, neraka kekal. Tetapi yang tetap setia mengikut Tuhan Yesus dalam kesalehan dan dalam takut akan Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti Nuh dan seperti Lot, maka mereka akan diangkat oleh Tuhan Yesus, diselamatkan dan menerima hidup kekal. Saudaraku, pilihan ada pada kita masing-masing.
Pilihan ada pada kita masing-masing, dan limit dari pilihan itu adalah ketika kita masih hidup. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengajak, mari saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang, imanilah Tuhan Yesus. Terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu buahkanlah buah-buah imanmu supaya kita selamat. Karena setelah kita meninggal, setelah Yesus datang, tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Masa bertobat hanyalah pada masa hidup ini. Karena itulah ini disebut sebagai masa anugerah. Tiki parasia do nguluta nuaing. Masa anugerah dari Tuhan. Karena itu mari gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan terlambat. Tuhan memberkati. Amin.